Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Rabbani Yusuf, mahasiswa Prodi Ilmu Gizi Angkatan 2019, NIM K0211911028. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu analisis kualitas bahan pangan, yakni uji daya serap air pada suhu 80 derajat Celcius. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan menyerap air suatu bahan pangan dalam jumlah yang besar dan relatif singkat setelah dilakukan proses perendaman dan pengukusan. Dasar uji daya serap air pada suhu 80 derajat Celcius, yakni uji dilakukan dengan menghitung berat air yang diserap sampel setelah dicelupkan ke dalam air bersuhu 80 derajat Celcius selama 20 menit dengan berat sampel sebelum dicelupkan ke dalam air. Selanjutnya yaitu tujuan uji. Tujuan uji daya serap air pada suhu 80 derajat Celcius yaitu untuk mengetahui besarnya kemampuan menyerap air dalam jumlah besar dan relatif singkat setelah dilakukan proses perendaman dengan air dan pengukusan, sehingga fleks yang dihasilkan bersifat instan. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama, gelas beker atau gelas kimia 100 ml. Yang kedua, penangas air 80 derajat Celcius. Yang ketiga, timbangan kimia atau digital. Yang keempat, beras. Dan yang kelima, air. Langkah-langkah yang akan dilakukan pada uji daya serap air pada suhu 80 derajat Celcius yakni yang pertama, tuang air sebanyak 20 ml ke dalam gelas beker 100 ml. Selanjutnya, atur suhu pada penangas air hingga mendekati suhu 80 derajat Celcius. Setelah itu, masukkan gelas beker berisi air 20 ml tadi ke dalam penangas air. Langkah selanjutnya yaitu, timbang beras menggunakan timbangan analitik sebanyak 2 gram dan masukkan ke dalam gelas beker yang telah berisi air yang dipanaskan tadi, dan diamkan selama 20 menit. Pendiaman selama 20 menit ini bertujuan agar diameter beras dapat mengembang. Setelah 20 menit, tiriskan beras dan timbang kembali beratnya setelah melalui proses pemanasan. Terakhir yaitu, hasil pengukuran berat beras sebelum dan sesudah mengalami proses pemasakan dimasukkan ke dalam rumus berikut untuk mengetahui besar daya serap airnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Elsa 2013 pada skripsinya, ia melakukan penelitian perbedaan kemampuan daya serap air terhadap campuran antara tepung suwek dan tepung daun kelor. Nah, hasilnya dapat dilihat seperti pada diagram ini. Penelitian Elsa menghasilkan bahwa terdapat pengaruh campuran tepung berkenaan dengan jumlah proteinnya terhadap dengan kemampuan daya serap air. Nah, pada diagram ini dapat kita lihat bahwa daya serap air paling tinggi terdapat pada suhu 80 derajat Celcius dengan perbandingan antara tepung suwek dan tepung daun kelor yakni sebanyak 85:15. Nah, sehingga dapat kita artikan bahwa selain suhu yang tinggi, kandungan protein yang tinggi pun juga dapat mempengaruhi kemampuan daya serap air tepung tersebut. Berdasarkan hasil uji, dapat diketahui bahwa daya serap air meningkat pada suhu 80 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena meningkatnya daya kembang sampel dan sifatnya yang irreversible. Nah, perendaman sampel pada air panas ini dapat memperbesar diameter sampel, sehingga amilopektin pada sampel yang sifatnya reaktif terhadap molekul air dapat menarik air masuk ke dalam granula. Nah, selain suhu yang tinggi, kandungan protein yang tinggi juga dapat meningkatkan daya serap air. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa amilopektin memiliki kemampuan untuk menarik air masuk ke dalam granula, sehingga semakin tinggi kadar amilopektin pada sampel, maka semakin tinggi pula daya serap airnya. Kesimpulan dari uji ini yaitu, daya serap air yang tinggi pada suatu pangan menandakan bahwa pangan tersebut masih berada dalam kondisi yang bagus. Sebab, kandungan zat-zat gizi di dalamnya yang memiliki pengaruh terhadap daya serap air masih terdapat dalam jumlah yang besar atau yang cukup bagi tubuh untuk dikonsumsi. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.